Laha ma kasabat wa lakum ma kasabat. Mana dalilnya yang lebih kuat? Nah, boleh Bapak Ibu lihat di surah Al-An'am surah ke-6 ayat 164. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Kata dia, setiap orang yang berbuat dosa, ya, setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Bukan suaminya ya, bukan ayahnya. Kemudian kata Al-Quran, seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabat. Kadang berpikir lama itu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya ayah menanggung dosa anak, siapa duluan masuk neraka Pak di dunia ini? Nabi Adam. Iya kan? Kenapa? Setiap kita buat jelek, siapa yang kena? Dia semua kena. Kalau begitu, Nabi masuk neraka, itu kesimpulannya itu nanti jadinya itu. Bayangkan, kalau Nabi masuk neraka, kita habislah. Itulah dia, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tanggung sendiri dosa-dosanya. Jangan sedikit-sedikit aku tak sholat begini karena kesalahan Nabi Adam ini. Coba dulu di surga kan enak-enak. Itu bukan kamu, itu yang salah. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Kalau bertumpuk-tumpuk Pak, sekarang penduduk dunia ini 9 miliar. Tiap detik Hawa Adam dapat dosa lah itu. Kalau misalnya dosa anak pindah kepada orang tua, kasihan itu. Kalau seperti itu ajarannya. Alhamdulillah kata Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Begitu. Ada lagi itu. Al-Quran menjelas mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ujungnya itu yang penting, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Surah Maryam 16, surah ke-19 ayat 93 sampai 95. Kata dia begini, tidak ada seorang pun, siapapun dia, di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba nanti pas hari kiamat. Jadi hamba semua. Tidak ada lagi yang mengaku Tuhan. Fir'aun pun yang mengaku Tuhan jadi hamba. Lembu yang dijadikan Tuhan juga hamba semua. Hamba semuanya. Sungguh dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitungnya dengan teliti. Tahu Tuhan berapa semua, dan yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, teliti semua dihitung Tuhan. Kita tak tahu itu Pak. Sudah lebih banyak di dunia ini orang yang meninggal daripada orang yang hidup. Sudah lebih banyak itu. Kita nggak tahu jumlahnya. Tuhan Maha tahu. Laqad ahsahum wa addahum adda. Kata dia, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya itu akan datang kepada Allah pada hari kiamat farda. Apa farda? Sendiri-sendiri. Tahankanlah nasib masing-masing. Kecuali yang mendapat syafaat. Pernah kita bahas ada syafaat. Tapi semua kita ini wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, datang sendiri. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Jadi selamatkanlah diri masing-masing ya. Mudahnya kerjakan sholat 5 waktu. Kalau lagi musafir boleh diskon, tak mesti 5 kali. Mudah. Bayar zakat, kalau tak ada duit tak usah bayar. Mudah kan? Pergi haji, tak ada duit, tak usah jadi. Ada duit tapi pesawat tak ada, tak usah pergi. Karena tak bisa jalan kaki ke sana kan? Adanya Ustaz, ada pesawat, ada duit.
Tapi asal berangkat pesawatnya meledak, jangan pergi. Nggak usah pergi. Wah, gampang. Apalagi puasa. Nah, kalau lagi sakit, tak usah puasa dulu. Lagi menyusui, tak usah puasa dulu. Nanti bisa diganti. Mudah kan? Mudah. Saya harus mempertahankan tauhid, harus bersyahadat. Kalau dipaksa orang, jangan bersyahadat, boleh juga pura-pura kafir. Boleh. Ada kan Pak Ammar bin Yasir, iya kan? Boleh. Nggak ada yang sulit sebenarnya. Yang buat sulit itu setan, dirayu-rayunya kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Artinya tadi, bagi mereka apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka perbuat. Itulah terjemahnya. Walakum ma kasabtum, dan bagimu apa yang kamu usahakan, kamu kerjakan, kamu amalkan, kamu perbuat. Nah, kata Imam Qurtubi begini. Ini tafsirnya. Kata dia, ayat ini menunjukkan bahwa amal perbuatan seorang hamba disandarkan kepada si hamba. Misalnya, saya makan. Yang makan itu saya atau Tuhan yang buat saya makan? Kata Imam Qurtubi, kalau melihat ayat ini, saya yang makan. Karena amalnya disandarkan kepada seorang hamba. Begitu ya Pak. Sekalipun, kata dia, secara hakikat, yang membuat hamba itu beramal, takdir Tuhan juga. Iya kan Pak? Sekali lagi ya, amal perbuatan hamba itu disandarkan kepada hamba. Karena kita lihat, laha ma kasabat, bagi dia apa yang dia kerjakan. Berarti yang bekerja siapa? Dia, si hamba itu. Sekalipun secara hakikat amalnya itu juga takdir Tuhan. Jadi disandarkan ke dia, padahal secara hakikat bukan dia itu. Seolah-olah begitu. Nah, ini yang menarik gitu. Jika amal perbuatan itu baik, maka disebut anugerah dari Allah. Imam di sini ditulis Imam Qurtubi, bahasanya begini, saya nggak tahu betul tidak. In kana khairan fadifadlih, itu bahasa Arabnya. Kalau perbuatan yang disandarkan itu baik, namanya itu apa? Anugerah Allah, anugerah. Fadli, anugerah. Kata dia lagi, wa in kana syarran fadadlih. Kalau dia perbuatan itu buruk, itu karena keadilan Tuhan. Kita lihat dulu itu. Agak sulit ya Pak. Itulah kalau ulama itu menulis, harus serius kita. Semua perbuatan hamba itu disandarkan ke kita. Tuhan tak ada, begitulah kira-kira. Kalau perbuatan itu baik, itu adalah anugerah Allah. Kalau perbuatan itu buruk, itu adalah keadilan Allah. Nampaknya maksud Imam Qurtubi begini. Kalau nanti semua berbuat baik, tidak ada keadilan. Maksudnya itu, surga itu siapa yang menempati, neraka itu siapa yang menempati. Nampaknya begitu maksudnya. Karena nanti kalau semua baik, kosong neraka. Makanya disebut kalau dia syarron adlun. Kalau buruk karena keadilan Tuhan, kalau baik karena karunia Tuhan. Nah, itulah kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya itu. Inilah iktikat ahlu sunnah wal jamaah. Nah, itu kalau saya renung-renungkan, betul itu. Nah, kita lihat Pak. Secara hakikat perbuatan kita diciptakan Tuhan. Saya misalnya mencuri. Tidak boleh itu saya sebut, saya sandarkan ke Tuhan. Karena dia adalah buruk. Padahal secara hakikat yang buat saya mencuri siapa? Tuhan juga. Karena tidak mungkin saya bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah.
Tapi karena itu buruk, jangan sebut itu fadlun, sebut itu adlun, keadilan Tuhan. Artinya, kalau kau buat keburukan itu, kubalas dengan dosa. Supaya nanti ada yang menempati neraka. Begitu ya, kira-kira. Satu, kalau begitu, seorang hamba, kata Imam Qurtubi, mampu mengerjakan perbuatannya sendiri. Iyalah, karena dia dikasih apa tadi? Dikasih power dia ya, dikasih kekuasaan. Artinya Allah menciptakan bagi seorang hamba perbuatan untuk berbuat dengan pemahaman seperti ini. Ini dia satu lagi kata kuncinya. Dapat dibedakan gerak seorang hamba karena kemauannya. Sekali lagi, gerak seorang hamba karena kemauannya dan gerak seorang hamba karena ketentuan Tuhan. Hebat ya Pak. Jadi kalau saya minum-minum tadi itu karena gerak saya atau ketentuan Tuhan, pilih-pilihlah. Kalau tidak nanti Bapak protes itu. Aku kan berbuat jahat karena Tuhan. Kenapa aku dimasukkannya ke neraka? Ikutlah dia masuk neraka. Begitu nanti kesimpulannya. Nah, itu dia. Itu satu. Yang kedua, ada yang berpendapat tidak begitu. Semua ini dikasih oleh Tuhan perbuatan ini. Kita tak bisa apa-apa. Namanya itu Jabariyah. Ada lagi kebalikan dari itu. Kita ini diberikan kekuatan oleh Allah secara mutlak. Namanya itu Qadariyah dan Mu'tazilah. Saya berpendapat yang pertama itu yang betul. Tapi jangan dikafir-kafirkan dulu yang lain itu, Pak. Jangan mudah dikafirkan. Artinya, secara hakikat perbuatan baik dan buruk dari Tuhan. Yang baik sandarkan ke Tuhan, yang buruk sandarkan ke kita. Yang baik itu anugerah Allah, yang buruk itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baru aman beragama ini. Kalau begitu, koreksi diri masing-masing. Jangan koreksi-koreksi Tuhan. Nanti keliru. Nah, itu saya kira yang perlu kita pelajari. Nah, masih banyak uraian Imam Qurtubi, tapi sekali lagi, laha ma kasabat wa lakum ma kasabatun. Semua kita ini bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Termasuk anak-anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, semua mereka itu biarpun keturunan para nabi bertanggung jawab dengan perbuatan mereka masing-masing. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam ini. Kalau lupa, baca makalahnya. Lupa lagi, tonton YouTube-nya. Nah, kalau lupa lagi, nggak tahu lagi. Nah, bisa lah itu yang kedua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.